Selamat pagi saudara sekalian. Mata air yang melimpah, mata air kehidupan. Zaman Alkitab, saudara, mata air adalah sumber daya yang sangat-sangat penting untuk kehidupan. Bedanya, dan ini bisa kita lihat hari ini. Kalau Anda pakai Google Maps dan Anda melihat di daerah Mesir di situ, daerah Timur Tengah, semuanya itu warnanya kuning, padang pasir. Cuman ada satu delta yang warnanya hijau. Karena disitulah muara dari sungai Nil. Di mana tidak ada air, di situ tidak ada kehidupan. Kehidupan manusia sangat sedikit. Di mana ada air, disitulah berlimpahan. Saudara, tentu ayat-ayat dari lagu yang barusan kita baca bukan berbicara tentang mata air jasmani, tetapi mata air rohani. Dan di luar sana ada kekeringan, ada padang gurun rohani. Tetapi di sini ada mata air rohani. Jadi Anda mau pilih yang mana, saudara? Tadi dia Kenathat bilang ada pilihan. Pilihlah Anda pada hari ini. Ya. Dan saya tidak ada koordinasi dengan dia Kenathat. Tidak ada ya. Tetapi hari ini kita mau melihat dari Yosua pasal 24 juga. Kok kebetulan tadi kita baca ayat 14 dan 15. Sekarang kita mau baca ayat yang ke-21. Oke? Ayat yang 31. Ayat yang ke-31. Yosua pasal 24. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami naikkan kepadamu untuk kasih karunia yang begitu indah yang sudah kami terima, yang mahal harganya, tetapi kami terima dengan cuma-cuma. Kami ingin supaya harta karun yang begitu berharga itu tidak sia-sia, tetapi benar-benar bisa kami manfaatkan, kami wariskan, supaya generasi yang sesudah kami pun menerima harta yang tak ternilai ini. Nah, sekarang kami mau merenungkan firman Tuhan. Mohon Roh Kudus yang memimpin dan menolongkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kita baca di sini bukan sekedar ayat yang biasa, tetapi kalau Anda perhatikan, ini sungguh-sungguh luar biasa, bahwa orang Israel setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Bagian ini masih luar biasa. Tetapi yang lebih luar biasa daripada itu adalah frase sesudahnya, dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi Israel. Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan generasi sesudah Yosua. Kalau kita ingat, ini adalah generasi apa? Generasi kedua yang keluar dari Mesir. Generasi yang pertama sudah mati semua, kecuali Yosua dan Kaleb. Generasi yang sesudah mereka lah yang masuk ke dalam Kanaan. Generasi yang pertama yang keluar malah tidak percaya. Generasi yang pertama malah mereka yang sudah menyaksikan yang lebih hebat, tetapi mereka malah tidak taat. Sekarang adalah generasi keduanya. Lalu Tuhan perintahkan Yosua untuk bawa masuk ke dalam Kanaan. Mungkin sebagian dari mereka lahir di Mesir, tapi mungkin tidak banyak. Karena yang 20 tahun ke atas itu mati semua. Jadi yang lahir di Mesir adalah yang 20 tahun ke bawah. Lalu mungkin sebagian lagi dari mereka adalah yang lahir di perjalanan. Karena mereka di padang gurun selama 40 tahun.
Dan mungkin ada sebagian kecil lagi yang lahirnya di tanah Kanaan. Karena mereka juga butuh waktu sekitar 40 tahun sampai Yosua mati. 30-40 tahun. Jadi generasi yang dipimpin oleh Yosua ini merupakan generasi kedua. Tetapi generasi kedua ini mereka setia beribadah kepada Tuhan. Seumur hidup mereka. Saudara, ini yang saya inginkan. Ini yang para gembala inginkan, Pak Swento, Pak Stephen inginkan. Ini yang Anda semua inginkan, bapak-bapak dan ibu-ibu. Supaya generasi di bawah kita itu setia beribadah kepada Tuhan sepanjang umur mereka. Sepanjang umur mereka. Sesudah saya mati. Sesudah saya mati. Yang generasi di bawah saya akan setia beribadah kepada Tuhan. Bukankah itu yang kita inginkan? Saya baca bahwa ternyata di dalam kitab Yosua ini, sepanjang kitab Yosua Tuhan memberikan kepada kita suatu catatan bagaimana Yosua memimpin. Bagaimana Tuhan memimpin lewat Yosua, memberikan Yosua hikmat, tetapi juga tantangan-tantangan. Mengajarkan Israel lewat keberhasilan mereka dan kegagalan mereka. Bagaimana memimpin bangsa Israel melewati tantangan-tantangan itu. Dan walaupun mereka tidak sempurna, tetapi mereka berhasil, Yosua berhasil memimpin bangsa Israel agar mereka setia beribadah kepada Tuhan. Sepanjang umurnya dia sendiri, dan bahkan dia sudah mati pun, mereka tetap setia kepada Tuhan. Jadi, waktu saya mempersiapkan ini, saudara, saya baca dan baca, saya dapatkan bahwa ternyata bahannya nggak muat dalam satu khotbah. Karena terlalu banyak. Jadi saya akan bagi menjadi beberapa bagian. Hari ini hanya part 1 saja. Part 1. Dan kita akan berfokus kepada hal nomor 1. Yaitu prinsip yang Tuhan ajarkan kepada Yosua. Kalau kamu mau generasi di bawah kamu setia beribadah kepada Tuhan, kalau kamu mau supaya anak-anak kamu mereka akan beribadah kepada Tuhan, maka tema khotbah hari ini adalah mengenai menjauhi dosa. Tuhan memimpin Yosua, memimpin Israel untuk menjauhi dosa. Intinya itu. Oke, mari kita lihat di dalam Yosua pasal yang ke-7. Yosua pasal yang ke-7. Sebenarnya kita bisa mulai lebih awal, tetapi kita bukan sedang berusaha mengeksegesis seluruh kitab Yosua. Jadi saya akan pilih-pilih saja. Ada beberapa peristiwa-peristiwa kunci yang mengajarkan kita bagaimana menjauhi dosa. Oke, pertama, di Yosua pasal 7. Hari ini kita akan fokus di Yosua pasal 7. Dan ini lumayan panjang. Apabila Anda belum pernah membacanya, saya sarankan Anda nanti pulang Anda baca lagi. Untuk sementara ini saya akan bacakan dengan singkat, dengan cepat. Dosa dan hukuman Achan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Achan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet Awen, di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka, ya, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah,
Mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? Supaya kami diserahkan kepada orang Amori itu dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab itu mereka pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu. Sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi kamu harus tampil ke muka, suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya. Sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku, maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum-kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Zerah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah seorang demi seorang, maka didapatilah Zabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah, dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu, nama tempat itu sampai sekarang disebutkan Lembah Akor. Cukup panjang, tetapi inilah ceritanya. Hal yang pertama di sini kita dapatkan bahwa kalau ada dosa, dosa tersebut harus dibereskan, harus dihukum, harus dilenyapkan. Dosanya yang harus dilenyapkan. Dan ini adalah hukuman yang Tuhan desain. Kalau kita melihat, wow, tadi barusan kita baca seluruh orang Israel mengumpulkan Akan dan barang-barang kepunyaannya dan keluarganya. Semuanya dilempari dengan batu, kemudian dibakar dengan api menjadi timbunan yang menjadi peringatan. Kenapa sampai sedahsyat itu? Kenapa sampai sedramatis itu? Kenapa Tuhan nggak kasih hukuman yang ya udah mati aja gitu, serangan jantung, atau langsung drop dead gitu aja, atau mungkin kayak Ananias dan Safira? Kenapa Tuhan sampai membuat suatu hukuman yang demikian publik
dan dramatis. Ini Tuhan yang desain, dan kita bisa baca di dalam hukum Taurat, ada pelanggaran-pelanggaran tertentu yang sangat berat, yang dianggap sangat berat dan berpotensi untuk merusak seluruh bangsa Israel. Dan ini hukumannya adalah hukuman mati. Jadi ini merupakan hukuman yang Tuhan desain untuk melibatkan rakyat di dalam proses peradilan. Tentu Tuhan yang menjalani memberikan keputusan. Kan lewat undian. Manusia tidak tahu, mungkin tidak ada saksinya. Kalaupun ada saksi, saksinya diam saja. Kan sudah diumumkan, tetapi tidak ada yang datang kepada Yosua. Padahal, di dalam kemahnya Akan itu pasti sudah ada saksi dong. Kan itu maksudnya di dalam kemah, digali itu, masa yang tinggal di dalam kemah itu, ini kok ada gundukan di dalam kemah saya, apaan ini kan? Pasti ada saksi, tetapi saksinya juga tidak mau berbicara. Oleh sebab itu maka Tuhanlah yang akan memberikan keputusan. Dan sesudah Tuhan kasih keputusan, maka seluruh rakyat Israel itu harus terlibat di dalamnya dan ikut menghukum. Tujuannya Tuhan mau supaya orang Israel melihat dengan mata mereka sendiri. Kemudian melaksanakan dengan tangan mereka sendiri. Sehingga itu benar-benar membekas di dalam hati mereka. Dan itu bisa mereka jadikan suatu pengajaran untuk anak-anak mereka. Dulu di zaman-zaman dahulu, ya, dari abad-abad pertengahan dan lebih awal lagi, itu ada berbagai macam eksekusi publik. Eksekusi publik. Ya, apakah itu di Inggris hukum gantung? Di Perancis dulu pernah ada hukuman penggal kepala pakai gilotin, atau hukuman-hukuman publik lainnya. Biasanya setiap kali ada hukuman publik, tujuannya adalah untuk membuat orang-orang yang melihatnya itu ngeri. Supaya mereka kapok, supaya mereka jera, supaya mereka takut. Ini juga sama. Tuhan mau supaya orang Israel melihat dosa itu sebagai sesuatu yang sangat-sangat merugikan, yang sangat keji, dan membuat Tuhan jauh dari mereka, sehingga efeknya begitu dahsyat. Mereka pergi ke Ai dan malah kalah. Padahal Ai itu kota yang kecil, padahal Ai itu sedikit orangnya, tetapi mereka malah kalah. Jadi, ketika mereka sudah mendapatkan keputusan bahwa Akanlah yang bersalah, mereka harus melempari dia dengan batu. Tuhan mau supaya mereka ngeri, supaya mereka benci kepada dosa itu. Dosa yang telah menyebabkan 36 orang dari mereka mati. Tadinya di Yeriko, di pasal yang ke-6, tidak ada satupun dari mereka yang mati. Mereka mengelilingi kota itu 7 hari. Setiap hari 1 kali mengelilingi, dan pada hari yang ke-7, 7 kali mengelilingi. Lalu kemudian temboknya runtuh dan mereka maju sama-sama, naik, masuk ke dalam kota itu, dan menghabisi mereka semua tanpa ada 1 orang pun yang mati. Tetapi melawan Ai, karena mereka ditinggalkan Tuhan, malah mereka mati 30 tahun. Malah dikejar, mereka malah lari. Oh, ini adalah akibat dari dosa. Tuhan mau supaya seluruh rakyat mengerti bahwa dosa itu ada konsekuensi. Dosa itu ada konsekuensi. Ini yang harusnya orang tua ajarkan kepada anak-anak sejak mereka masih kecil. Kalau ada yang berbohong, ada anak kecil berbohong, orang tuanya harusnya berkata, jangan berbohong. Kalau ada yang mencuri, harusnya orang tua mengajarkan, jangan mencuri. Kalau melakukan sesuatu yang salah, harus ada konsekuensinya. Ini harus diajarkan. Ada contoh di Alkitab, orang tua yang tidak mengajarkan konsekuensi ini. Siapa? Kita baca di dalam kitab Samuel, Hofni dan Finehas adalah hasilnya. Karena Imam Eli tidak mengajarkan anak-anaknya dan membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka inginkan, dan mereka malah menista Tuhan. Oleh sebab itu maka hukuman untuk Imam Eli dan keluarganya begitu berat. Tapi itu cerita yang lain. Kembali ke Yosua.
Tuhan mau supaya orang Israel melihat dengan mata kepala sendiri dosa dan akibatnya. Dosa dan akibat. Ada dosa, ada akibat. Yaitu ada dosa, akibatnya adalah maut. Dosa mengakibatkan mereka mati. Oleh sebab itu, maka akan yang berdosa harus mati. Ini adalah konsekuensi dari dosa. Bukankah ini prinsip yang sampai hari ini Tuhan ajarkan? Bahwa cara untuk membereskan dosa hanya ada satu, yaitu dengan hukuman. Itulah yang dikatakan di dalam Alkitab. Upah dosa ialah maut. Dan itulah sebabnya semua manusia mati. Tidak ada satupun dari kita yang akan hidup selama-lamanya tanpa mati. Gitu. Setidaknya kalau Tuhan belum datang. Karena manusia yang berdosa, kita pasti harus mengalami kematian. Ini adalah konsekuensi dari dosa. Jadi, ketika Tuhan mau mengajarkan ini kepada orang Israel, dia pakai hukuman yang menggambarkannya dengan begitu dramatis. Moga-moga orang Israel nanti, mereka di rumah membicarakannya sendiri. Tadi, Bapak mengambil batu, lalu kemudian melemparkan. Tahu nggak kenapa? Oh, anak-anak harus diajarkan. Supaya mereka membenci dosa. Membenci konsekuensi dari dosa. Dan mereka tidak mau, mereka takut, mereka ngeri. Itu. Lalu kemudian, pelajaran yang kedua adalah Tuhan mau supaya orang Israel mengerti kalau Israel berdosa, maka Tuhan jauh. Kalau Israel menjaga diri, maka Tuhan dekat. Kalau Israel setia, maka Tuhan akan menyertai. Tapi kalau Israel memberontak, maka Tuhan akan meninggal. Ini suatu pelajaran yang sangat penting. Coba Anda bayangkan. Yosua memimpin Israel untuk membersihkan mereka dari dosa, kan? Supaya Tuhan apa? Supaya Tuhan tidak murka lagi, supaya Tuhan dekat. Itu tujuannya. Anda bayangkan, waktu mereka pergi ke Ai, lalu mereka bilang, kota ini kecil, tidak usah semua bangsa susah-susah, capek-capek jalan ke sana. Cukup 2-3 ribu orang saja. Berarti, orang kota Ai itu berarti kecil sekali. Benar nggak? Ya. Kalau misalnya, kota Yeriko, kita jadikan perbandingan. Kota Yeriko ini perlu seluruh Israel untuk mengelilingi, untuk mengepung. Kira-kira berapa orang? Yang keluar dari Mesir itu adalah 600.000 laki-laki. Sesudah 40 tahun, kalau misalnya kita hitung dengan, ya lumayan konservatif gitu. Ya. Kira-kira populasinya sudah jadi berapa? Sesudah 40 tahun. Mungkin bisa lebih dari 1 juta, mungkin bisa lebih dari 2 juta. Tetapi kota Yeriko perlu sampai sebegitu banyak orang, 1 jutaan lebih orang. Kota Ai cuma butuh 3.000 orang. Berarti dibandingkan kota Yeriko, kota Ai ini gampang, kecil, ya, enteng. Tetapi mereka malah kalah. Apa yang membuat Yosua dan tua-tua Israel kenapa mereka begitu sedih, mereka sampai tawar hati, mereka sampai menangis dan menabur debu di atas kepala mereka? Kenapa mereka nggak langsung bilang aja, oke, kalau gitu, bukan cuma 3.000, kita kirim 1 juta orang. Ya kan? Kalau 3.000 tidak cukup, kita kirim 1 juta orang. Ngapain pakai nangis-nangis? Ngapain pakai berkabung, pakai tabur debu segala macam? Kirim aja orang, tidak. Tetapi apa makna dari kekalahan mereka? Yosua bilang, Tuhan, kalau sampai semua bangsa-bangsa lain di sekitar tahu bahwa kita kalah dengan kota kecil itu, ya, yang kecil, yang mungil, yang lemah, kita kalah. Habislah kita. Maka semua kota-kota lain yang lebih kuat akan merasa, saya lebih kuat dari Ai. Kalau Ai saja bisa menang lawan Israel, saya tinggal serbu Israel. Habis mereka.
Itu yang dimaksud oleh Yosua. Jadi kekalahan Israel di Ai sebenarnya menunjukkan bahwa Israel sudah tidak punya apa-apa yang spesial lagi. Di mana kehebatan mereka waktu menyeberang Sungai Yordan? Waduh, itu imam-imam mereka melangkah satu langkah, surut. Setiap satu langkah surut semua sampai di tengah. Lalu kemudian imam-imam berdiri di tengah di situ dan orang Israel melewati Sungai Yordan yang lagi banjir meluap itu. Di mana lagi sekarang? Di mana kehebatan orang Israel yang dengan teriakan, dengan sorakan, runtuh tembok Yeriko? Di mana spesialnya bangsa Israel? Bangsa Israel telah ditinggalkan oleh Tuhan mereka. Sekaranglah saatnya Israel diserang. Kekalahan di Ai menunjukkan bahwa Tuhan tidak menyertai mereka lagi. Berarti mereka tidak ada bedanya dengan bangsa-bangsa manapun yang lain. Itu yang dikeluhkan oleh Yosua. Jadi, Yosua sekarang minta Tuhan, kami nggak bisa kalau engkau tidak menyertai kami. Ya. Kami tidak bisa melanjutkan serangan-serangan ke bagian Kanaan yang lain. Kami tidak bisa pergi ke kota lain, ke kota berkubu, ke tempat-tempat yang punya kereta besi, ke pegunungan-pegunungan. Kami tidak bisa ke dataran kalau bukan engkau yang memimpin, yang menyertai, yang memberkati kami. Tidak bisa. Kalau bukan Tuhan yang berperang bagi kami pasti musnah. Jadi kami butuh Tuhan. Kami harus mendekat kepada Tuhan. Engkau harus dekat dengan kami. Kami harus sesuai dengan engkau. Engkau harus memimpin kami. Ini yang dimaksud oleh Yosua. Jadi, hari ini, betapa bodohnya orang yang berjalan tanpa penyertaan Tuhan. Yang membuat keputusan tanpa meminta dulu petunjuk dari Tuhan. Yang menjalani hidupnya tanpa peduli dia dekat dengan Tuhan atau tidak. Betapa bodohnya. Yosua saja tahu bahwa kalau dia tidak disertai oleh Tuhan, habis mereka. Maka mereka harus dekat dengan Tuhan. Tuhan sampai dengan terang-terangan berkata kepada Yosua, ada barang-barang dikhususkan di antara kamu. Ada dosa. Dosa ini membuat orang Israel terpisah dari Tuhan. Membuat adanya suatu jarak. Sehingga manusia, mereka merasa, oh kami bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Yosua dan orang Israel. Tanpa mereka bertanya kepada Tuhan, mereka langsung bilang, Ai, lalu kirim pengintai, lalu kirim 3.000 orang, tanpa bertanya kepada Tuhan. Itu karena apa? Karena mereka jauh dari Tuhan. Seandainya mereka selalu mau dekat dengan Tuhan. Nanti di pasal yang ke-9 lagi, tentang yang di Gibeon, orang-orang Gibeon. Mereka juga tidak tanya Tuhan lagi. Karena mereka tidak dekat dengan Tuhan. Ini pelajaran yang Tuhan ulang terus. Setiap kali mereka jauh dari Tuhan, mereka ditinggalkan Tuhan. Mereka harus mendekat dengan Tuhan, baru Tuhan akan menyertai mereka. Ada cerita tentang Simson. Ini sekali lagi cerita, ini pelajaran yang Tuhan ulang lagi. Simson, kalau dia rambutnya masih panjang, sebenarnya bukan karena rambutnya panjang. Kalau dia memelihara janji kenaziran dia, maka dia tetap disertai oleh Tuhan. Tetapi ketika dia melupakannya, ketika dia meninggalkan, ketika dia melanggar janjinya, maka Tuhan pun meninggalkan dia. Lalu kemudian dia memeliharanya lagi, maka Tuhan terakhir kali menyertai dia lagi. Ini adalah pelajaran yang Tuhan berikan kepada Israel, mulai dari mereka masuk Kanaan. Ayo, dekat dengan saya. Jangan jauh-jauh, jangan biarkan ada dosa menghalangi hubungan Tuhan dengan umatnya. Jadi, tadi nomor 1, dosa itu ada konsekuensinya. Nomor 2, salah satu konsekuensinya adalah Tuhan jadi jauh. Jangan. Kalau kita mau menjalani kehidupan kita dengan sukses, kalau kita mau bahagia, kita yang harus dekat kepada Tuhan. Sekarang yang ketiga. Dengan menjauhi dosa, Tuhan mau memisahkan Israel dari bangsa-bangsa yang lain.
Tuhan mau supaya orang Israel menjauhi dosa. Dan kalau ada dosa, dosa itu dijauhkan. Dengan menjaga bangsa Israel, maka bangsa Israel ini akan berbeda dengan semua bangsa-bangsa lain di sekeliling. Bangsa-bangsa yang lain di sekeliling, mereka dengan begitu senangnya melakukan dosa. Mereka dengan begitu jahatnya, saling menjahati, saling menyerang satu sama lain. Kalian pikir sebelum Israel datang ke situ, Kanaan damai? Tidak. Buktinya, di Kanaan itu penuh dengan kota-kota yang berkubu. Buat apa berkubu kalau bukan karena perang? Buktinya di situ, ada yang punya kereta-kereta besi. Buat apa punya kereta besi? Kalau damai. Daerah itu adalah daerah peperangan. Toh tidak merugikan siapa-siapa. Ya nggak? Itu kan harusnya barang yang dimusnahkan. Kalau saya ambil, juga nggak ada yang rugi. Kenapa harus dihukum sampai sedemikian berat? Dengan perkataan-perkataan kita, dengan perbuatan-perbuatan kita, hidup kita adalah kitab terbuka, dibaca oleh sesama. Akankah tiap orang yang membacanya melihat Yesus di dalammu? Jadi, Tuhan kasih perintah ini, ya, bahwa semua barang yang di dalam Yeriko, baik manusia, hewan, semua harus ditumpas. Bukan hanya itu saja, barang-barangnya harus dibakar sampai habis. Semua yang di dalamnya itu dikhususkan untuk Tuhan. Bukan karena Tuhan mata duitan. Toh itu semua dibakar bukan karena Tuhan mau ngambil itu uang, kan? Memangnya kalau dibakar Tuhan ada untung apa? Nggak ada. Lalu kenapa Tuhan bikin peraturan seperti itu? Itu adalah karena Tuhan sedang memakai Israel, sedang menjadi agennya. Menjadi agen. Sebelum Israel datang ke situ, orang Kanaan begitu jahat. Ada dewa yang sangat jahat namanya dewa Molok. Itu adalah yang meminta supaya bayi-bayi dipersembahkan kepadanya dalam api. Ada satu dewa yang kepalanya, badannya kayak lembu, badannya kayak manusia. Lalu kemudian dia akan merentangkan tangan, bukan merentangkan, tangannya begini bukannya. Lalu kemudian anaknya itu ya, akan ditaruh di situ dan patung tembaga ini akan dipanaskan dengan api. Ini ada tungkunya, perutnya itu kayak tungku. Jadi ditaruh di sini dan akan terbakar di sini. Ya. Itu patung besi, patung tembaga itu panas sekali kan, sudah ada tungku di dalamnya. Dan bayi itu diletakkan di pelukannya si Molok itu. Sampai anaknya mati. Betapa jahat. Betapa mengerikannya. Ada lagi dewa-dewi Ashitoret, Ratu Surga, Baal, Dagon, begitu banyak dewa-dewi yang jahat-jahat, yang menuntut supaya rakyatnya itu menyembah dia, mempersembahkan macam-macam, tetapi hanya dengan dikasih janji palsu akan diberkati, akan begini. Buktinya banyak terjadi kelaparan di tanah Kanaan. Ya, Abraham pernah kelaparan pergi ke Mesir, kelaparan lagi pergi ke Filistin. Ishak pernah kelaparan lagi pergi ke Filistin juga. Ternyata di Kanaan ini sering terjadi kelaparan. Coba tebak gara-gara apa? Gara-gara siapa? Mana dewa-dewi yang begitu banyak yang menjanjikan kemakmuran kepada mereka? Tidak ada. Sekarang, waktunya sudah genap. Tuhan kirim bangsa Israel untuk menghukum Kanaan. Untuk melaksanakan penghukuman. Dan oleh sebab itu maka motivasi Israel masuk ke Kanaan bukanlah untuk memperkaya diri mereka. Bukan seperti bangsa-bangsa lain yang kalau menyerang itu adalah demi merebut, merampas harta. Ya, itu yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Kanaan. Kalau mereka menyerang, ya, orang Moab menyerang Amalek, orang Amori menyerang ini segala macam. Kalau mereka saling serang-serangan itu adalah untuk merampas. Israel bukan. Israel datang untuk melaksanakan penghukuman. Oleh sebab itu, semua hartanya si Yeriko tidak ada yang diambil. Kalau motivasi Israel untuk mendapatkan harta, untuk memperkaya diri, maka semua hartanya diambil.
Tapi ternyata bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk melaksanakan penghukuman. Ini adalah pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada orang Kanaan, kepada seluruh dunia, lewat Israel. Lewat perbuatan-perbuatan Israel. Sehingga ketika seluruh dunia melihat, wow, Yeriko diruntuhkan, wow, Yeriko dibakar, semuanya apa? Termasuk emas-emasnya, termasuk jubah-jubah yang bagus-bagus buatan Sinear, termasuk kambing dombanya, semuanya dibakar. Kenapa? Itu adalah hukuman dari Tuhan. Baru mereka takut. Kalau orang Israel pergi ke Yeriko, lalu kemudian mereka dengar apa? Yeriko dibakar, kecuali emasnya, peraknya, jubah dari Sinearnya, kambing, lembu, dombanya, segala macam. Semuanya dibakar kecuali yang berharga. Mereka akan bilang apa? Oh, orang Israel. Orang Israel, mereka mau memperkaya diri. Mereka mencari kekayaan. Sama seperti semua bangsa dimanapun juga. Sama saja. Jadi, Tuhan mau kasih mereka suatu peran. Kamu adalah agen Tuhan untuk menyampaikan suatu pesan kepada orang Kanaan, kepada seluruh dunia. Tetapi apa yang akan lakukan? Akan bilang, saya tidak peduli. Harus didisiplinkan, harus dibuang dari tengah-tengah mereka. Jadi, bagaimana dengan kita? Apakah kita peduli dengan dosa? Apakah kita peduli bahwa kita telah menjauh dari Tuhan? Apakah kita peduli bahwa kita sedang berada dalam rencana Tuhan atau tidak? Apakah kita memahami kehendak Tuhan? Apakah kita peduli? Karena akan tidak peduli. Dan dia mengajarkan supaya keluarganya juga tidak usah peduli. Dengan perbuatan dia mengambil ini barang-barang lalu kemudian disembunyikan di dalam kemahnya. Praktis dia mengajarkan kepada keluarganya di dalam kemahnya itu bahwa kita tidak usah melakukan perintah Tuhan. Tidak usah. Ada rewardnya. Ya, ada keuntungannya. Lihat, kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, emas, perak, jubah yang indah-indah, ini semua bisa kita miliki. Bisa kita miliki. Asal kamu diam-diam saja. Diam-diam saja. Ya, nah akan mengajar keluarganya seperti ini, saudara. Apakah kita setidak peduli itu? Sama seperti akan. Kalau Tuhan berusaha untuk membuat Israel kudus dan terpisah dari dunia ini, itu adalah supaya Israel itu nanti akan dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu maka Tuhan akan memberkati bangsa Israel. Ya. Tujuan Tuhan memberkati bangsa Israel apa? Nah, di sini ada pengkhotbah-pengkhotbah yang akan berkata bahwa, oh, kamu percaya kepada Tuhan, maka Dia akan memberkati kamu. Lihat Abraham, ya. Lihat Ishak, lihat Yakub, lihat bangsa Israel ketika mereka diberkati oleh Tuhan secara material. Tapi bukan itu tujuan Tuhan. Tuhan memang akan memberkati Abraham karena Tuhan memilih Abraham. Tuhan akan memberkati Ishak, Yakub dan keturunan mereka karena Tuhan memilih mereka. Tetapi memilih mereka untuk apa? Bukan memilih mereka untuk menjadi kaya, tetapi memilih mereka untuk menjadi alat yang Dia pakai, untuk menjadi suatu pesan, untuk menjadi suatu lambang. Dan berkat Tuhan itu akan menjadi bukti bagi seluruh dunia bahwa Tuhan menyertai Israel. Itu buktinya. Bahwa ketika Israel dihadang oleh Yordan yang sedang meluap, Yordan itu terbelah menjadi dua. Ketika Israel dihadang oleh tembok yang tinggi, runtuh temboknya. Ketika Israel dihadang oleh kereta besinya ringsek semuanya. Nah, macam-macam. Ini adalah penyertaan Tuhan. Ini adalah berkat Tuhan. Tetapi fungsinya adalah untuk menjadikan Israel ini sesuatu yang spesial yang diperhatikan oleh bangsa-bangsa lain. Sehingga bangsa-bangsa lain bisa berkata, dia beda karena punya Tuhan. Tetapi seandainya
bangsa Israel punya kelakuan yang tidak beda dengan bangsa-bangsa lain, maka bangsa-bangsa lain tidak bisa bilang, ini mereka beda. Nggak bisa. Kalau begitu buat apa Tuhan memberkati mereka? Malahan kalau Tuhan memberkati Israel yang jahat, Tuhan memberkati Israel yang tidak setia, pesannya malah terbalik. Ya, tinggalkanlah Tuhan, maka kamu akan diberkati. Salah dong pesannya. Tuhan tidak akan seperti itu. Jadi, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita peduli bahwa kita berbeda dengan dunia? Apakah kita menganggap bahwa tidak apa-apalah saya sama dengan dunia ini? Atau bahkan kita bangga bahwa dunia dengan kejahatannya, dengan kenajisannya, dengan kebobrokannya menerima kita? Atau bahkan dunia ini memuji kita? Zaman sekarang adalah zaman di mana orang mengejar jempol, like, atau love it. Benar ya? Saya nggak tahu karena saya nggak main sosial media. Saya tidak pernah love-in atau apa gitu, jarang sekali. Ini yang dikejar oleh dunia ini. Tapi bayangkan, seandainya Anda posting gambar Anda, foto Anda, ya, dan dunia ini kasih jempol, kasih love. Dunia yang kasih. Kira-kira apa yang disukai oleh dunia? Karena dunia yang samalah yang menjempoli ketidaksenonohan. Jempol dunia itu diberikan kepada ketidaksopanan. Love-nya dunia diberikan kepada sensualitas. Itu love-nya dunia. Dan kalau itu diberikan kepada kita, apakah kita bangga? Apakah kita senang? Jadi, apakah kita mau berbeda dari dunia ini? Kalau hawa nafsu dunia ini mengejar hal-hal yang kedagingan, masakan kita mau sama, dan kita mengejar hal-hal yang sama. Yang dunia ini pentingkan apa? Yang mereka pentingkan adalah prestise, harta, kenyamanan pribadi. Masakan kita mau mengejar hal-hal yang sama? Kalau begitu, kita tidak ada bedanya dengan dunia ini. Padahal, saudara, kita ini diselamatkan oleh Tuhan dan tidak langsung naik ke surga. Kita ditinggalkan di bumi ini. Adalah karena Tuhan mau kita menjadi terang buat dunia ini. Berarti kita harus bercahaya. Berarti kita harus asin. Berarti kita harus beda dari dunia ini. Oleh sebab itu, maka kita jangan sampai kita melakukan hal yang sama dengan Akan ini. Nah, ini mulai dari motivasi di dalam diri sendiri. Kalau tidak ada motivasi di dalam diri sendiri untuk terpisah dari dunia, maka ketika ada kesempatan, ketika kita pikir tidak ada yang melihat, atau tidak akan ada yang tahu, atau mungkin bagi anak-anak ketika mereka sudah mulai beranjak dewasa dan mereka sudah bisa mulai membuat keputusan sendiri, mereka mau lepas dari orang tua, mereka bilang, saya mau melakukan apa yang saya inginkan. Ini berarti di dalam dirinya tidak ada motivasi untuk menjauhi dosa, untuk membuat batasan. Itu yang dunia lakukan. Saya tidak mau. Saya adalah orang Kristen. Saya adalah anak Tuhan. Saya akan berbeda. Saya tidak mau digosipi oleh orang. Saya tidak mau dianggap telah melakukan hal yang salah. Saya tidak mau sampai dikelompokkan satu kelompok dengan mereka. Saya berbeda dari dunia ini. Tetapi ini adalah motivasi yang ditanamkan sejak dini. Itulah sebabnya, maka Tuhan mengajarkan ini. Dan Akan, bukan cuma Akan yang dihukum. Ternyata anaknya laki-laki dan yang perempuan
juga ikut dihukum bersama-sama dengan Akan. Karena Akan tidak mengajarkan ini kepada anak-anaknya, kepada keluarganya. Saudara, Yosua melenyapkan ini dari bangsa Israel. Ini adalah kesempatan dia yang pertama untuk melakukan itu. Dan ini menjadi landasan sehingga nanti berpuluh-puluh tahun yang akan datang, maka generasi sesudah Yosua mati, mereka tetap setia beribadah kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena ada peringatan bagi kami yang tertulis menegur sehingga kami ngeri dengan konsekuensi dari dosa. Dan sehingga kami termotivasi bukan hanya bagi diri kami sendiri, tetapi kami mau mengajarkan kepada keluarga kami supaya kami mendekat kepadamu, supaya kehidupan kami senantiasa dipimpin oleh Engkau, dan kami mencari kehendak-Mu, mendekat kepadamu, dan berbeda dari dunia ini. Tuhan, bantulah kami, supaya kami bisa menjadi jemaat tiang penopang dan dasar kebenaran yang berhasil untuk menjunjung tinggi kebenaran itu. Dan untuk generasi yang sesudah kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau bantu kami dengan hikmat mengajar, agar setia beribadah kepadamu, bahkan sesudah kami mati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.